Siapakah yang menciptakan LGBT? Tuhan atau setan? Menurutku, LGBT diciptakan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan gak mungkin nyiptain suatu ciptaan hanya untuk dihina masyarakat sebagai produk gagal, bahkan dilabel dengan kata dosa. Ada banyak banget misteri Tuhan yang gak bisa kita capai lewat pola pikir kita, termasuk ajaran agama yang pernah kita dapat selama ini, teman-teman. Jika seorang LGBT mengklaim bahwa dia diciptakan seperti itu, kita bisa apa? Ya, kita bisa menghargai dia. Mari kita belajar manusiakan manusia. Salam keberagaman. Oke, ini juga dikirimin dari Discord. Untuk siapapun lo juga bisa mengirim di sana video-video random dan nantinya akan gue react ataupun debunk juga. Tentunya video-video yang singkat-singkat aja ya. Dan ini bahasan aduh mana lagi puasa, tapi gini ya. Gue kasih tahu ya Anabel, jadi begini, para psikopat, sosiopat, serial killer, mereka itu gemar sekali membunuh orang lain tanpa alasan. Mereka itu menganggapnya sebagai hobi dengan melakukan hal-hal itu. Pertanyaannya, apakah hobi itu diciptakan oleh Tuhan atau setan? Apakah Anabel mau bilang tindakan mereka dengan membunuh orang lain itu merupakan hasil dari penciptaan Tuhan? Retarded. Terus bagaimana dengan zoofilia, nekrofilia, atau gangguan parafilia yang lain? Apakah hal-hal itu juga diciptakan oleh Tuhan atau setan? Tuhan lagi berarti, oh ya udah, berarti Tuhan terus. Ini semua gara-gara Tuhan emang ya. Manusia itu menjadi LGBT gara-gara Tuhan, manusia itu menjadi psikopat juga gara-gara Tuhan, manusia itu menjadi bandar narkoba juga gara-gara Tuhan, manusia itu masuk penjara juga gara-gara Tuhan, manusia itu nggak berhenti merokok gara-gara Tuhan, manusia itu korupsi juga gara-gara Tuhan, dan manusia punya akun TikTok dan ngebacot sesuatu yang menyalahkan Tuhan, itu juga gara-gara Tuhan. Oke, gue gambarin dulu ya apa pandangan Islam sendiri ya. Dalam Islam, Tuhan itu menguji manusia di dunia dengan kebaikan dan juga keburukan. Tuhan itu memberitahu manusia apa itu yang baik dan apa itu yang buruk, apa itu yang benar dan apa itu yang salah untuk dilakukan. Tapi kenapa ketika manusia itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, yang dianggap salah oleh Tuhan, mereka itu malah menyalahi Tuhan karena ngelakuin sesuatu yang secara inherent itu salah bagi Tuhan. Retarded. Itu sama aja kayak lo kasih tahu ke anak lo yang lagi sakit itu nggak boleh minum es karena lo itu lagi sakit pilek misalkan. Tapi anak lo itu malah nyalahin bapaknya karena bilang bahwa minum es itu salah karena dia sendiri itu sakit pilek ya kan. Dan dia itu tetap minum es karena salah bapaknya sendiri yang ngelarang dirinya buat nggak minum es karena sakit pilek yang diderita oleh dirinya sendiri. Terlepas daripada bapak lo sendiri yang jualan es atau enggak, atau bahkan bapak lo sendiri juga ikut minum es, aturan atau hukum itu nggak berlaku to koke karena sifatnya itu yang fallacious. Dan ini juga bakal jadi baliknya ke problem of evil, sampah. Wow, terus kenapa Tuhan ciptain kejahatan dan kebaikan? Kenapa Tuhan itu ciptain aku sebagai seorang gay? Tuhan itu nggak nyiptain lo itu sebagai seorang gay atau nyiptain alam semesta yang mana ada banyak galaksi kosong lain tanpa adanya alasan. Alasan lo jadi gay ya pertama ya mungkin salah lo sendiri, lo itu yang pervert. Dan hikmah dibaliknya tentu itu bakal jadi ujian untuk diri lo sendiri di dunia ini supaya lo itu jadi orang yang celibate misalkan dengan menerima tantangan itu tanpa perlu mengadopsinya. Dan untuk alasan lain kenapa alam semesta beserta banyaknya galaksi yang ada itu kosong karena hikmah kekuatan Tuhan dan kekuasaannya yang mana lo itu disuruh untuk merenungkan penciptaannya bukan malah cari alasan sampah lain yang mana lo sendiri itu nggak mau nerima apapun jawabannya karena fakta bahwa jawaban itu nggak berlaku appeal to the stone ataupun personal incredulity karena sifatnya itu yang fallacious. Dan untuk posisi Islam dalam mengatasi problem of evil itu udah jelas. Gue pernah bahas di video sebelumnya, silahkan ditonton untuk lebihnya. Tapi ya jangan dibiasain apa-apa itu nyalahin Tuhan atau bahkan nyalahin setan. Kalau lu mengadopsi agama lain yang mengatakan bahwa oke, suatu kejahatan itu diciptakan oleh setan yang menciptakan hal itu, silakan lo itu bisa menyalahi setan dan agama lain yang mengajarkan hal itu. Tapi masalahnya dalam Islam itu kejahatan dan keburukan itu bukan diciptakan oleh Tuhan ataupun setan. Memang dalam beberapa aspek setan itu bisa menyebabkan manusia melakukan suatu keburukan atau kejahatan. Tapi bukan berarti setan itu yang menciptakannya karena setan itu nggak punya atribut kemahakuasaan. Dan Tuhan yang dikatakan memiliki atribut kemahakuasaan juga memiliki atribut kemahaadilan. Jadi nggak adil untuk mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan suatu kejahatan karena atribut kemahaadilannya. Melainkan Tuhan itu mengizinkan suatu kejahatan atau keburukan yang terjadi karena ada hikmah di baliknya yang merupakan hasil dari atribut kemahaadilannya.
Hikmah itu akan terjadi baik itu kecil maupun besar, baik itu tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Kalau lo bilang itu nggak masuk akal, itu bakal jadi appeal to the stone atau personal incredulity. Dan kalau lo bilang itu nggak ada hikmah di baliknya, itu bakal jadi argument of ignorance. Ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya, silahkan ditonton sendiri. Dan perlu diperhatikan juga, kita sebagai seorang muslim itu nggak percaya ada suatu kejahatan yang sifatnya itu absolut, melainkan hanya parsial atau sebagian aja, karena adanya hikmah itu yang membalutinya. Jadi untuk mengatribusikan suatu sifat kejahatan yang absolut itu ke Tuhan akan sepenuhnya tertolak, dan itu akan masuk ke bagian dunia yang mustahil. Contohnya misalkan, kalau Tuhan itu maha kuasa, bisakah Tuhan itu turun ke bumi dan memperkosa bayi? Ini secara logis itu mustahil, karena bertentangan dengan sifat Tuhan yang kita yakini sebagai seorang muslim, bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaannya dan keagungannya. Ketika ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan atributnya itu, maka secara logis itu akan salah. Jadi kalau kita bentuk dengan kebenaran analitik, itu akan salah. Demikian kita memasukkannya ke dunia yang mustahil. Jadi sifat-sifat kejahatan absolut seperti itu nggak bisa kita atribusikan ke Tuhan atau kita masukkan ke dunia yang mungkin. Ini juga bahasannya pernah juga kemarin di video live streaming, ataupun lu bisa juga nonton dari video lama gua untuk deskripsi lengkapnya. Ya, tapi ini sebagai rangkuman aja. Dan balik lagi ke poin tentang bagaimana homoseksualitas atau lagi bete, kenapa itu dilarang di Islam atau hampir juga di semua agama konvensional, bahkan yang kebanyakan juga menentang tindakan tersebut. Nah, penentangan itu bukan berarti tindakan itu nggak alami, atau bukan juga karena tindakan itu alami. Karena suatu hukum atau larangan terhadap sesuatu tentang apa itu yang moral atau enggak, itu bukan didasarkan pada sifat alaminya atau tidak alaminya, melainkan mungkin itu terdapat hikmah di baliknya, atau hanya itu sepenuhnya perintah dari Tuhan sendiri. Misalkan Tuhan itu melarang umat Islam untuk tidak memakan babi, padahal babi itu enak ya kan, dan kontroversi terhadap babi itu banyak yang diperdebatkan. Masalah bakteri, cacing pita dan segala macamnya, hewan lainnya itu juga punya, bukan cuma babi. Tergantung bagaimana lo itu masaknya, matang atau enggak, kan begitu. Atau misalkan kenapa orang muslim itu diperintahkan untuk sholat, apakah karena sholat itu alami? Dan kalau lo nggak sholat, demikian itu nggak alami, kan nggak begitu. Kalau ditanya alasannya kenapa umat Islam itu nggak makan babi, atau kenapa umat Islam itu harus sholat, ya karena God said so. Baik lo itu mau menarik kesimpulan ada hikmah atau enggak, itu nggak akan meniadakan ontological aspek dari hukum itu, yang mana terikat pada perintah Tuhan itu sendiri. Karena suatu perintah atau hukum terhadap sesuatu itu didasarkan bukan hanya karena perkara hikmah doang, atau karena alami atau tidaknya, melainkan ada sifatnya perintah langsung dari Tuhan, baik itu beralasan atau enggak, baik itu kita tahu alasannya atau kita juga tidak tahu alasannya. Yang kita tahu pasti tentu suatu perintah itu sepenuhnya merupakan bentuk pengabdian diri kepada Tuhan dan kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau lo itu mau ikutin, alhamdulillah. Kalau lo nggak mau ikutin, ya udah terima konsekuensinya sendiri, kan simple. Jadi untuk masalah LGBT itu alami atau enggak, itu bukan jadi masalah Islam, oke? Itu haram jelas dan itu dilarang. Dan faktanya dari hampir setiap jurnal-jurnal yang gue baca itu selalu ada tanggapan dari masing-masing pihak dengan kebenarannya masing-masing. Dari yang pro sampai ke kontra. Ada yang mengatakan itu alami dan ada juga yang mengatakan itu tidak alami. Dan tanggapan umum yang mengatakan homoseksual itu alami itu berasal dari faktor pengaruh evolusi sendiri, bagaimana tindakan itu bisa ditemui di dunia hewan misalkan, atau faktor sosiobiologis lain ya. Tapi masalahnya kalau dibentuk dalam logika analitik, kesimpulannya juga akan berlaku pada perilaku parafilia lain yang ditemui di dunia hewan juga. Contohnya itu misalkan kayak nekrofilia, bestialitas, dan incest yang bisa ditemui di dunia hewan. Kalau homoseksual itu alami, demikian juga dengan incest, nekrofilia, bestialitas, atau bahkan kanibalisme juga adalah hal yang alami. Dan itu akan jadi bermasalah secara logis. Dan mungkin nanti insya Allah gue bakal bedah ya tentang hal ini, apakah LGBT itu alami dan apakah hikmah dibaliknya atas pelarangan tersebut dalam Islam itu sendiri. Tapi ada salah seorang dokter namanya Dr. Robert Kinney yang terkenal dalam meneliti masalah ini. Dia itu banyak menyusun dengan bukti-bukti ilmiah termasuk arsip-arsip sejarah dalam studinya. Dia pernah menyatakan bahwa lagi bete itu merupakan gangguan mental atau fisik karena keinginannya itu yang disebabkan oleh disordered desire.
Sama juga seperti orang yang mempunyai keinginan untuk memakan plastik. Menurut penelitiannya, fakta-fakta tersebut sudah tampak sangat terbukti sehingga seorang dokter atau mahasiswa kedokteran akan dikatakan gegabah jika mereka menyangkal fakta-fakta tersebut. Fakta-fakta tersebut sendiri merupakan indikator penting bahwa tindakan homoseksual setidaknya antara laki-laki merupakan gangguan fisik. Sifat gangguan mental pada gangguan ketertarikan sesama jenis berasal dari gangguan fisik tersebut. Keinginan untuk ikut serta dalam aktivitas tersebut merupakan keinginan yang tidak teratur atau disordered desire. Keinginan itu terjadi pada tingkat pikiran, yaitu keinginan yang terjadi pada tingkat mental atau psikologis, dan karenanya keinginan yang bersifat kebiasaan atau bawaan untuk melakukan tindakan secara fisik yang tidak teratur, sama seperti keinginan untuk memakan plastik atau melakukan hubungan homoseksual, dapat dengan tepat diberi label sebagai gangguan mental. Itu menurut pendapatnya. Dia itu seorang peneliti yang diakui di kalangan medis, dan dia itu tetap memegang pandangannya, cuman memang agak merubah sedikit omongannya yang dikatakan terlalu vulgar bagi yang pro, dan mungkin juga khawatir karena akan bakal di cancel atau di ban sama pemerintah atau institusi yang pro LGBT di Amerika sana. Tapi juga dikatakan dia itu masih terbuka dan tetap juga mengkritik bukti-bukti yang mengatakan sebaliknya. Dan mungkin insya Allah nanti gue bakal bedah lagi lebih luasnya lagi di video lainnya. Tapi pada dasarnya itu bukan menjadi masalah yang jadi penarikan kesimpulan gue untuk mengatakan itu alami atau enggak. Karena untuk mengatakan itu alami atau enggak, itu nggak akan merubah fakta bahwa itu salah secara objektif. Karena keterikatan perintah Tuhan yang mengatakannya demikian. Ya mungkin itu aja, and God knows best. Sampai sini semoga Anabel paham ya, semoga Anabel itu diberi hidayah dan stop being pervert.